Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of the students yang pious, yang soleh dan soleha. Jadi hari ini Umi akan kirimkan video pembelajaran pada buku B, tematik B, subtema 3 dan 4 kepada anak-anak Umi untuk dapat menonton video ini sampai habis ya. Dan kalau tidak paham terhadap materi yang sudah dipresentasikan, mohon untuk segera menghubungi Umi dan bertanya tentang hal-hal yang tidak kamu pahami. Oke, jadi anak-anak Umi insya Allah kita akan melaksanakan ujian akhir semester pada tanggal 7 Desember 2020. Jadi anak-anak Umi prepare yourself dan tetap belajar belajar secara mandiri ataupun belajar melalui video pembelajaran ataupun belajar melalui Zoom. Nah, jadi anak-anak Umi berikut adalah materinya dan semoga anak-anak Umi tetap semangat. Assalamualaikum. Anak soleh bermain di sekolah. Buku tematik B, subtema 3. Kita akan membahas mengenai aturan ketika berada di sekolah. Terdapat beberapa aturan yang harus kita taati ketika kita berada di sekolah. Yang pertama, siswa datang ke sekolah tepat waktu. Kalau di sekolah kita, waktu bel itu pada pukul 7:25. Jadi pada pukul 7:25, seluruh siswa sudah berada di kelas. Yang kedua, siswa mengenakan seragam sekolah. Seragam sekolahnya bagi yang laki-laki menggunakan celana panjang dan bagi perempuan menggunakan rok dan jilbab. Yang ketiga, siswa menjaga kebersihan. Ketika selesai makan, bungkus makanannya langsung dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, siswa ikut merawat fasilitas sekolah. Nah, fasilitas sekolah itu termasuk meja, kursi yang ada di kelas, lalu dinding. Tidak dibenarkan bagi siswa untuk mencoret-coret dinding. Yang kelima, siswa bermain dengan rukun. Jadi bermain boleh di sekolah, tetapi harus rukun, tidak boleh saling bertengkar ataupun saling egois mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, terdapat beberapa bagian di sekolah. Nah, ada yang namanya perpustakaan, ada yang namanya ruangan kelas, dan ada yang namanya lapangan basket. Di setiap ruangan-ruangan di sekolah ini terdapat aturan-aturan tertentu yang setiap siswa harus menaati aturan tersebut. Yang pertama, di perpustakaan. Tidak boleh berbicara selama berada di perpustakaan. Alasannya agar tidak mengganggu orang lain dalam membaca. Fungsi dari perpustakaan adalah kita dapat membaca berbagai macam buku di situ. Tapi kalau kita ribut, orang yang lagi membaca akan terganggu dengan suara-suara kita. Selanjutnya, ruangan kelas. Ruangan kelas itu fungsinya adalah untuk kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi, ketika kita berada di kelas, kita harus mendengarkan ketika guru menjelaskan agar dapat memahami pelajaran yang disampaikan. Tapi kalau misalnya jam istirahat boleh sambil berbicara, tapi kalau misalnya sudah bel dan pelajaran kembali dimulai, anak-anak harus tenang dan memperhatikan guru ketika mengajar. Yang ketiga, lapangan basket. Di situ Umi buat 2. Salah, yang benar adalah 3 lapangan basket. Nah, di lapangan basket ada aturan yang harus kita taati. Kita harus bermain bola basket secara rukun agar tidak terjadi permusuhan ataupun pertengkaran. Jadi harus saling sportif, tidak boleh saling mementingkan diri sendiri. Harus kerja tim. Selanjutnya, yuk kita identifikasikan benda-benda yang ada di bagian sekolah, yaitu UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Sebelumnya, UKS ini adalah ruangan ketika anak-anak Umi mengalami sakit, anak-anak Umi bisa dirawat di unit kesehatan sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh demonstrasi dari ruangan UKS. Di ruangan UKS itu ada apa aja ya Umi? Yang pertama ada yang namanya kotak P3K. Kotak P3K ini isinya adalah obat-obatan. Kotak ini berbentuk persegi panjang ataupun kotak dan dia berbentuk padat.
Selanjutnya, betadin atau obat merah, dan betadin itu isinya adalah cairan sehingga dia termasuk benda cair. Yang ketiga adalah tabung gas oksigen. Nah, udah jelas ya kalau udah tabung gas pasti dia bentuk bendanya adalah gas. Jadi ketika anak Umi mengalami sesak nafas, kita bisa menginstal tabung gas oksigen ini ke hidungnya anak-anak Umi biar lebih memudahkan anak-anak Umi untuk bernafas. Selanjutnya ada AC, air conditioner. Nah, dia juga berbentuk gas karena dia akan menghasilkan angin yang sejuk. Selanjutnya ada tempat tidur. Nah, udah pasti kalau tempat tidur ini bentuknya padat. Oke, next. Yuk kita perhatikan bagaimana sifat dari benda gas. Kali ini kita akan lebih spesifik ke benda gas ya, Nak. Nah, lihat tuh ada sebuah taman yang daun-daunnya jatuh berguguran dari pohon jatuh ke tanah. Yang dari gambar tersebut kita bisa lihat, kita bisa mengidentifikasikan, kita bisa menciri-cirikan bahwa gas atau udara itu tidak dapat dilihat. Anak Umi bayangkan kenapa bisa ya daun itu jatuh dan dia itu jatuh ke tanah, yang menggerakkannya itu apa? Nah, yang menggerakkannya itu adalah gas atau udara. Tetapi gas dan udaranya itu sendiri tidak dapat kita lihat. Tapi kita bisa merasakan bahwa udara itu dapat menjatuhkan daun-daun dari pohonnya, dari tangkainya. Selanjutnya, udara itu tidak dapat dipegang, tapi dapat dirasakan. Dia tidak seperti benda padat, pensil yang bisa kalian pegang, atau misalnya air yang bisa kalian rasakan. Kalau udara ini dia tidak bisa kita rasakan. Tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Selanjutnya, daun yang jatuh karena ini jadi contohnya adalah daun yang jatuh karena dihembus angin atau udara. Kita dapat melihat daunnya itu jatuh, tetapi maksudnya daunnya jatuh kita bisa lihat, tapi gasnya sendiri atau udaranya itu nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Selanjutnya, apalagi ya ciri-ciri dari benda gas. Nah, ini salah satu contohnya adalah balon yang diisi gas atau udara. Dari balon yang diisi gas atau udara ini kita bisa lihat bahwa gas mengisi ruang yang ditempati. Jadi gas itu bisa mengisi balon sehingga balonnya itu bisa makin lama makin besar karena diisi oleh gas. Yang keempat berarti ya ciri-ciri dari benda gas adalah bentuknya itu mengikuti wadahnya. Jadi kalau misalnya bentuk balonnya bulat, dia akan berbentuk bulat. Kalau misalnya balonnya berbentuk hati, dia akan mengikuti bentuk balonnya yaitu bentuk hati. Seperti itulah ciri-ciri dari benda gas. Selanjutnya, tadi kita udah bahas tentang anak soleh bermain di sekolah. Sekarang kita akan membahas mengenai anak soleh bermain di tempat wisata. Buku B, subtema 4. Jadi, selain di sekolah, ada juga aturan-aturan yang harus kita laksanakan ketika kita berada di tempat wisata. Kali ini kita akan membahas aturan yang ada ketika kita berkunjung ke Istana Kepresidenan. Nah, bagi anak-anak Umi yang pernah ke Istana Presiden, terdapat beberapa aturan yang anak-anak Umi harus laksanakan. Ini hampir sama ketika anak-anak Umi mengunjungi museum ya. Yang pertama, tidak boleh berfoto di dalam istana. Itu tidak boleh membawa kamera ataupun memotret bagian-bagian benda yang ada di istana. Yang kedua, tidak makan dan minum di dalam istana karena akan menyebabkan takutnya nanti air yang kita minum atau makanan yang kita bawa akan membuat kotor bagian dalam dari Istana Kepresidenan itu sendiri. Yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan selama berada di istana. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus di tempatnya. Yang keempat, tidak asal memegang benda di dalam istana. Jadi harus diperhatikan kalau kita berada di museum atau di tempat-tempat yang bersejarah di Istana Kepresidenan, tidak boleh asal megang karena di dalam istana tersebut atau di dalam bangunan tersebut terdapat benda-benda yang sangat bernilai, nilainya itu nggak bisa kita beli dengan uang karena dia adalah saksi sejarah. Jadi anak-anak harus perhatikan tangannya nggak boleh
usil, nggak boleh pegang-pegang sana sini, harus benar-benar cuman bisa melihat saja. Selanjutnya Selanjutnya, kita bahas tentang benda-benda yang ada di sawah. Nah, jadi bahwa ketika Salman dia liburan sekolah, dia pergi ke istana kepresidenan. Selain itu dia juga pergi ke kampung tempat kakek dan neneknya tinggal. Nah, ternyata tempat kakek dan neneknya tinggal itu, kakek dan neneknya itu profesinya adalah petani, jadi suka bersawah ya, pastinya bersawah, pergi ke sawah, dan Salman juga mengikuti kegiatan nenek dan kakeknya selama bersawah. Nah, jadi terdapat beberapa benda yang bermanfaat bagi petani dalam menanam padi. Apa sajakah itu? Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi bagi petani ada benda-benda yang sangat berharga. Yang pertama adalah pupuk. Nah, pupuk ini berguna untuk membantu tumbuhan tumbuh dengan subur. Jadi kalau misalnya petani itu menanam padi atau menanam jagung atau menanam tumbuh-tumbuhan yang lain, harus diberi pupuk agar tumbuhannya itu tumbuh subur dan cantik hasilnya. Yang berikutnya adalah yang diperlukan petani adalah cangkul. Nah, cangkul ini berguna untuk membantu petani menggemburkan sawah. Jadi, kita butuh cangkul untuk kita ganti tanah yang ada di atas itu dengan tanah yang ada di bawah. Jadi kita change posisinya. Tanah yang di atas kita turunkan ke bawah, tanah yang di bawah kita naikkan ke atas, karena biasanya tanah yang di bawah itu memiliki zat hara yang lebih tinggi dan kandungan airnya itu banyak. Kalau kandungan airnya banyak, tanaman dan tumbuhan itu akan tumbuh subur. Selanjutnya ada yang namanya sapi atau kerbau. Nah, itu gunanya adalah membantu petani membajak sawah. Kalau sekarang kita ada namanya traktor, jadi bisa dengan bantuan mesin. Tapi kalau misalnya bagi petani yang tidak memiliki traktor, bisa juga memanfaatkan kerbau atau sapi untuk membajak sawah. Nah, selanjutnya ini bagian dari seni budaya dan prakarya, yaitu menyusun hiasan oshibana. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa sih oshibana itu. Jadi hiasan oshibana adalah karya seni dari Jepang yang memanfaatkan bahan alami sebagai bahan pembuatannya. Jadi bisa berbentuk daun, juga bisa batang ataupun bunga. Jadi caranya itu adalah kita press atau kita tekan sampai kering dan ditempel di atas kertas yang tebal atau kanvas. Jadi kalau misalnya anak Umi mau bikin hiasan oshibana, pertama-tama anak Umi petik bunga ataupun batang ataupun daun, lalu anak Umi letakkan di tengah-tengah bagian buku. Lalu buku yang anak Umi letakkan daun, bunga ataupun batang di dalamnya, anak Umi timpa lagi dengan buku yang lebih berat. Jadi dia benar-benar dipres, ditekan sampai kandungan air di dalam bunga dan daun tersebut sedikit. Nah, jadi dia semakin sedikit kandungan airnya, akan semakin cantik hasilnya. Jadi guna dipres itu, guna ditekan agar kandungan airnya itu menipis atau lebih sedikit. Baru nanti bisa kita tempelkan ke kanvas dan jadi cantik deh kayak yang ada di gambar. Nah, selanjutnya bahan alaminya tadi udah dibahas ya, ada bunga, bisa juga dengan daun ataupun batang atau ranting ya. Nah, jadi hasil karya oshibana itu bisa berbentuk ini, bisa berbentuk batas buku, bisa bentuk kalung. Nah, di dalam kalung ini ditempelin oshibana, keren ya. Dan juga bisa berbentuk hiasan dinding ya nak, manjadda wajadda. Oke deh anak Umi, sekian untuk buku tematik B, subtema 3 dan 4. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum.